Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal kalkulus pada materi aplikasi turunan pada masalah-masalah praktis. Ini soalnya cari volume kotak maksimum terbuka yang dibuat dari karton luasnya segini dengan cara memotong persegi identik pada keempat pojoknya dan melipat sisi-sisinya ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini kartonnya. Agar volumenya maksimum, tentu saja alasnya harus persegi, sehingga kita asumsikan karton ini ukurannya harus atau bentuknya harus persegi, karena yang diketahui luas ya. Jadi ini akar 24, ini akar 24. Kalau kita potong seperti ini yang jadi alas. Misalkan ini yang kita potong panjang sisinya X gitu ya, maka panjang ini ya, panjangnya adalah akar 24 kurangi 2X. Begitu juga lebarnya, sama dengan itu. Tadi dengan asumsi atau dengan membuat si tingginya itu sama dengan X. Nah, dari situ kita akan peroleh volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebarnya sama, jadi akar 24 dikurangi 2X dikuadratkan dikali X tingginya. Nah, dari situ kita akan cari berapa X-nya agar volumenya maksimum. Saya sudah kotret di sini atau saya sudah tuliskan seperti tadi. Ya, sesuai itu ya. Kemudian volume kotaknya jadi seperti ini. Volume kotaknya kalau diuraikan jadi 4X pangkat 3 dikurangi 4 akar 24X kuadrat tambah 24X. Nah, dari situ jelas bahwa X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0, dan akar 24 dikurangi 2X juga harus lebih dari atau sama dengan 0, sehingga dari situ kita peroleh X-nya kurang dari atau sama dengan akar 24 dibagi 2 ya. Akar 24 dibagi 2. Akar 24 itu adalah 2 akar 6, sehingga ini akar 6. Jadi kalau begitu ini kita iriskan dengan ini, maka diperolehlah seperti ini. Jadi X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan akar 6. Dari situ sudah kita peroleh nilai fungsi tersebut pada ujung-ujung interval, salah satu jenis titik kritis. Nah, kita lanjutkan, tentu saja kita lanjutkan dengan mencari titik stasioner V yang diperoleh dengan mencari A ini, di mana di situ turunan V-nya sama dengan 0. Tinggal dibuat turunan, kemudian substitusi X-nya dengan A. Seperti ini ya turunannya. Tadi kan sebelumnya adalah 4X pangkat 3 dan seterusnya ya. Kalau diturunkan jadi seperti ini. Coba lihat aja sebelumnya. Ini ya. Jadi 12X kuadrat kurangi 8 akar 24X ditambah 24. Ini kita buat sama dengan 0, kemudian X-nya kita substitusi dengan A. Maka dapat seperti ini. Semuanya kita kalikan dengan 1/4 supaya sederhana saja. Seperti itu. Kemudian tinggal difaktorkan. Gitu ya. Kemudian dari situ kita peroleh A-nya sama dengan akar 6/3. Dari situ ya. Jadi perkalian dua buah bilangan hasilnya 0. Maka sebelah sini 0 atau sebelah sini yang 0. 3A akar 6 0 yang sama dengan 0, atau A dikurangi akar 6-nya yang sama dengan 0. Diperolehlah A-nya sama dengan akar 6/3 atau A-nya sama dengan akar 6. Dua-duanya ada di dalam domain fungsi sehingga bisa digunakan. Kita cek V0. Kalau V0 disubstitusi ya berarti hasilnya 0. Karena di situ ada akar 24 ya, masukannya ke sini aja. Fx sama dengan akar 24 kurangi 2x kuadrat kali x gitu ya.
Kalau X-nya sama dengan 0, ya ini berarti 0. Maka nilai fungsinya 0. Begitupun kalau akar 6 disubstitusi ke sini, ke X. Ini akar 6, tapi ini akar 6 kali 2 itu ya sama dengan akar 24. Jadi akar 24 kurangi akar 24, 0 dikuadratkan sekalikan dengan akar 6 ya hasilnya 0. Nah, satu lagi nih. Untuk A sama dengan akar 6/3. Tinggal disubstitusi aja. Mungkin ngitungnya ini kan akar 24 nih. Jadi bisa kita keluarkan akar 24 kuadrat gitu ya. Kemudian ini kan tinggal 1 kurangi 1/3 kuadrat, yang berarti ini itu 2/3 dikali akar 6/3. Nanti di kuadrat hasilnya itu kita cari saja nilai numeriknya atau pendekatan. Ini sebetulnya hampiran ya, 8,71. Nah, dari situ kita peroleh ya itu tadi V-nya 8,71. Nah, dari kemudian kita peroleh itu ya. Jadi volume maksimum kotak tersebut adalah ya ini 8,71 desimeter kubik, karena yang lainnya kan 0 tuh. Baik, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Kawat yang panjangnya 10 cm dipotong jadi 2 bagian, satu bagian untuk membuat persegi dan bagian lainnya untuk membuat segitiga sama sisi. Di mana kawat tersebut harus dipotong agar jumlah luas kedua bangun minimum, dan di mana dipotongnya agar luasnya maksimum. Dibolehkan kawat tidak dipotong. Jadi boleh semuanya dibuat persegi atau semuanya dibuat segitiga sama sisi. Nah, tinggal dibandingkan kalau dipotong luasnya seberapa gitu ya. Jadi kalau digambar ya kira-kira seperti ini. Ini kawatnya, anggap saja ini titik A gitu ya. Kemudian panjang dari sini ke sini X. Oke, bagian dari sini ke sini tentu saja 100 kurangi X. Satu bagian dibuat persegi. Nah, yang dibuat persegi bagian ini aja untuk kemudahan menghitung ya. Jadi dari situ kita peroleh si persegi itu sisinya ya 100 kurangi X bagi 4 atau 25 kurangi X per 4. Kalau sisi segitiga itu karena sama sisi ya X per 3. Nah, perlu diingat mungkin nih, kalau ada segitiga sama sisinya A, ini A, berarti ini kan setengah A. Maka kita peroleh ini tingginya itu akar A kuadrat kurangi setengah A kuadrat ya. A kuadrat keluarin dari akar, kemudian 1 kurangi ini kuadrat jadinya ya. Setengah A dikuadratkan maksudnya, jadi 1/4 A kuadrat. Jadi akar 3/4. Ya, akar 3/4 itu ya berarti akar 3 dibagi 4 gitu ya. Dibagi 2 kalikan dengan A. Itu hasilnya. Sehingga luas segitiganya jadi setengah, alasnya itu A, tingginya tuh ini akar 3/2 kali A, maka diperoleh akar 3/4 kali A kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu. Saya hapus dulu. Oke. Kalau jadi dengan perhitungan yang tadi, maka kita akan memperoleh luas gabungannya. Kita tulis yang segitiga sama sisi dulu. Jadi kan tadi panjang sisinya X per 3. Jadi akar 3/4 dikali X per 3 kuadrat, sementara luas perseginya 25 kurangi X per 4 kuadrat gitu ya. Dan seterusnya. Coba kita lanjutkan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dari kotretan tadi, misal kawat seperti itu ya keterangannya. Oke, balik lagi aja ke sini. Dari situ karena dibolehkan kawat tidak dipotong, berarti X-nya boleh lebih dari atau sama dengan 0. X-nya boleh 0, tapi boleh juga 100. Kalau 100 berarti ya tidak dipotong gitu ya.
Nah, yang kemudian kita cari titik kritisnya. Jadi L aksen X ya, atau sebut saja A gitu ya. Kita cari A sehingga yang di situ turunan L-nya itu sama dengan 0. Ini kita buat sama dengan 0, turunannya adalah 2 akar 3 per 4 gitu ya, dikali X per 3, tapi dikali turunan ini, pakai aturan rantai ya, sepertiga, ditambah 2 kali 25 kurangi X per 4, ya pangkatnya 1, dikali turunan yang ada di sini. Jadi itu negatif seperempat. Ini yang kita buat sama dengan 0 gitu ya. Nanti tinggal diuraikan saja. Ini kan bisa dibagi gitu ya. Kemudian 4 juga bisa dicoret. Maka kita akan peroleh akar 3 per 9 X gitu ya. Ditambah ditambah ini dulu. Ditambah X per 4. Jadi ini kalikan dengan negatif 1, kurangi 25 sama dengan 0. Jadi kalau begitu, oke, ini saya tulis ke atas itu ya. Ini kan berarti 4 akar 3X 4 akar 3X ditambah 9X dibagi 36 sama dengan 25. Kita peroleh X-nya sama dengan 25 kali 36 dibagi 4 akar 3 ditambah 9. Seperti itu, nanti diambil aja nilai numeriknya. Itu ya, si X-nya itu 56,5. Setelah itu ya substitusi 0 ke situ, maka diperoleh luas persegi yaitu 625 ya, 25 kuadrat. Substitusi X sama dengan 100 ke sini, maka sebelah sini jadi 0 gitu ya, sebelah sini jadi 0 ya, substitusi ke sini berarti akan diperoleh nilai. Begitupun yang ini, substitusi ke sana maka akan diperoleh nilai masing-masing. Jadi akan ada 3 nilai. Nah, saya sudah membuat jawabannya. Nah, seperti ini ya. Ini tadi. Jadi pembatasnya itu atau nilai-nilai titik-titik kritisnya adalah 0, 100, dan ini gitu ya. Dari uraian tadi itu. Kemudian kita hitung masing-masing. Ini kalau X-nya sama dengan 0, berarti semuanya dibuat persegi. Ini kalau X-nya sama dengan 100, berarti semuanya dibuat segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi berarti panjang sisinya 100 per 3 gitu ya. Ya tinggal dihitung lah. Di substitusi aja. Kalau ini gampang hitungnya. Dan satu lagi, kalau X-nya itu 56,5 diperoleh 271,8. Jadi kalau begitu, luas maksimum bangun datar yang terbentuk adalah 625 maksimum ya, yaitu jika semua kawat dibuat persegi. Dan luas minimumnya segini jika kawat dibagi 2, yaitu 56,5 untuk dibuat segitiga sama sisi dan sisanya dibuat persegi. Oke, itu saja. Sekali lagi perhatikan cara nulisnya ya, yang ini kotretannya sebelumnya yang tadi saya contohkan, kemudian lanjutannya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.